Jadi nyokap gue bilang gini, nggak tahu kenapa kebetulan apa enggak mbak, kamu tahu nggak yang hitam itu yang mama suka lihat itu berdiri tuh dari sini pindah ke sini. Kemarin ini berdirinya di tempat tidur bapak-bapak ini, sekarang pindah ke tempat tidur ibu-ibu ini, dan ternyata ibu-ibu meninggal. Udah akhirnya gue giniin lagi kan, selimutnya itu gue giniin lagi. Terus abis itu baru juga gue giniin, itu jelas-jelas gue ngelihat dari ujung sofa itu tangan begini, set gitu. Jadi megang ujung selimut gue. Terus nggak lama dari situ gue nyium bau kayak kabel kebakar. Kok di sini sih nih baunya pas? Kok di sini? Pas begitu gue ngelongok kayak gitu, itu benar-benar persis di depan gue di kaca pintu itu kepalanya si pocong dan benar itu angus kebakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Narasi Misteri sama gue Randy Mulya. Dan kali ini kita udah ada narasumber lagi yang punya pengalaman di sebuah rumah sakit di Jakarta. Dan ini gangguannya lumayan banyak banget yang udah gue denger sedikit-sedikit dari gangguannya ya. Nah, kita ngobrol aja sama narasumber kita kali ini. Kak Sinta, kabar baik ya? Halo, ketemu lagi. Akhirnya datang lagi ke sini dan ini kali kedua nih Kak Sinta kesini. Mungkin yang teman-teman yang belum lihat video Kak Sinta sebelumnya, kalian bisa klik di deskripsi di bawah. Itu ada video Kak Sinta sebelumnya. Dan Kak Sinta ini kan gue denger tentang gangguan yang di rumah sakit ya. Saat itu Kak Sinta lagi jagain ibu. Jagain nyokap ya di sana ya. Itu berapa lama Kak di rumah sakit itu saat itu? Lama lah ya, mungkin hampir 10 harian kali ya. 10 hari di sana. Itu nyokap diapain? Kenapa saat itu? Abis operasi. Abis operasi yang pertama, terus udah gitu sempat keluar sih sebenarnya keluar, terus balik lagi. Balik lagi masuk ke rumah sakit lagi itu. Dan cukup lama. Gangguannya yang Kak Sinta alamin ini kan ada banyak penampakan yang Kak Sinta alamin nih. Itu ada ketemu kenapa bisa itu terjadi Kak? Akhirnya ketemu di endingnya gitu. Dan itu pengakuan dari security rumah sakit itu sendiri. Nah kita tahan dulu deh Kak ya. Oke. Nah buat teman-teman yang penasaran apa yang dialami sama Kak Sinta kali ini gue jamin akan epic banget dan patut kalian tonton sampai habis. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman juga kayak Kak Sinta, jangan lupa DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Oh ya Kak, sekali lagi nih, di videonya Narasi nanti kalau udah tayang akan ada artwork yang digambarin sama timnya Narasi juga. Tentang sosok apa yang dilihat dan dialami sama Kak Sinta saat itu. Ya. Gitu. Nah buat teman-teman, tonton sampai habis, jangan di skip. Kita langsung dengerin pengalaman dari Kak Sinta kali ini. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Kak Sinta, awal mula di rumah sakit ini kenapa dan gimana di sana Kak? Ya, jadi kejadian ini tahun 2020 lah ya, 2020 ke 2021 lah. Saat itu memang mama itu sakit gitu. Jadi pertama kali check up itu adalah ke rumah sakit yang memang dekat dengan tempat tinggal kita. Rumah sakit di Jakarta Selatan. Rumah sakit ini ada bangunan lama dan ada bangunan baru gitu. Saat itu kebetulan kita check up itu nganter mama di dokternya itu ada posisinya di bangunan yang baru. Kalau nggak salah di lantai 2 atau lantai 3 gitu ya, lupa deh. Nah akhirnya gue temenin mama kan ke sana untuk check up. Nah kebetulan saat itu jadwal check up-nya itu sore. Sekitar jam 4 atau jam 5 sore lah gitu. Tapi karena memang pasiennya itu yang nunggu sangat banyak, jadi kita agak telat tuh. Jam 7-an kita baru selesai lah gitu. Dan memang ruangan itu sudah sepi. Artinya pasien juga sudah berkurang, paling tinggal 1 atau 2 orang aja gitu kan. Nah intinya adalah saat kita lagi check up itu dan kita mendapatkan kabar yang tidak baik lah perihal kesehatan mama gitu. Akhirnya kita diminta untuk datang lagi
seminggu kemudian. Sampai akhirnya seminggu kemudian kita datang dan mama divonis kena kanker cervix. Tapi stadiumnya masih, menurut dokter itu masih stadium awal. Ya kan, sampai akhirnya kita bolak-balik tuh ya ke rumah sakit itu, dan memang selalu berakhirnya itu pada saat check up itu pasti malam hari tuh menjelang Isya. Nah suatu ketika habis check up itu terus mama bilang kan, mama mau dijadwalin operasi gitu. Mama mau dijadwalin operasi kemungkinannya minggu depan lah. Jadi kayak nunggu kesehatan benar-benar stabil baru kita ngejalanin operasi itu. Nah sebelum pre-operation ini berarti kita mempersiapkan semuanya lah tuh ya. Kita ngecek kamarnya yang mana, apalah segala macam gitu. Terus udah gitu kamar perawatan di mana gitulah. Supaya nyokap itu ngerasa nyaman lah gitu ya. Supaya mama ngerasa nyaman. Nah jujur aja gini, gue itu sangat familiar loh dengan rumah sakit ini gitu ya. Jadi dan gue juga pernah dirawat di sana gitu. Tapi karena kita nggak pernah lama dirawat, paling ya 2 hari, 3 hari, nggak pernah sampai lebih dari 3 hari lah gitu kan. Jadi gue merasa kayak gue sangat mengenal kok rumah sakit ini, dan rumah sakit ini nggak serem gitu, ya kan. Di tengah kota loh ya, maksudnya di Jakarta Selatan gitu. Nah tapi menjelang mama ini dioperasi, memang itu sudah ada kejadian-kejadian yang aneh dari semenjak kita lihat kamar. Jadi pada saat itu ada satu kamar yang mereka bilang ini adalah kamar VIP gitu ya. Jadi hanya ada satu tempat tidur dan ada sofa tamunya gitu. Jadi cuma satu pasien kan di dalam kamar itu. Jadi ada satu kamar yang menurut gue nih kamar ada isinya. Tapi si perawat ini tuh ngasih lihat kamar itu. Gue ngelihat gini dari kaca itu, dari pintu kaca, gue ngelihat ada isinya. Tapi pada saat dibuka dan kita masuk kok ternyata nggak ada orang ya. Apa ini pantulan aja, apa cuma penglihatan gue aja atau bagaimana gitu. Jadi seakan-akan di situ ada pasien yang lagi tiduran di tempat tidur, tapi dalam kondisi bukan tiduran ya. Kondisinya itu tempat tidur agak naik, jadi setengah duduk gitu. Dan gue ngelihat persis kayak pasien ini tuh udah tua, jadi kayak bapak-bapak tua kurus dan kepalanya botak. Maksudnya nggak botak licin tapi ada ubannya dikit lah gitu. Tapi ternyata nggak ada. Nah akhirnya dari situ gue mikir kayak gini, nih rumah sakit agak creepy juga ya ternyata ya gitu. Di sudut-sudut tertentu, gue pikir hanya di beberapa ruangan aja lah. Udah sampai akhirnya tibalah saatnya mama itu mau operasi. Operasinya itu dijadwalkan pagi. Jadi mama itu nginep sehari dulu kan sebelum operasi itu gitu. Udah kita persiapan operasi, mama udah masuk tuh ke ruang operasi, kita nunggu di ruang tunggu keluarga lah gitu. Which is di depan ruang operasi. Jadi sebelum masuk ke ruang operasi itu kayak ada area masuk ke pintu, terus ada loker-loker, terus dia masuk pintu lagi gitu ya, pintu kaca. Nah di situ ruang persiapan pasien-pasien yang mau dioperasi. Nah kita di ruang tunggu itu bisa ngelihat nomor berapa pasien yang masuk ke ruang operasi, nomor berapa yang masuk gitu lah ya. Nah mama itu dapat nomor 3. Jadi masih nomor 1, masih nomor 2, kita masih tunggu lah tuh. Pas udah nomor 2 kita dipanggil, ini mau lihat dulu keadaan mama kayak gimana gitu kan. Udah terus kita yang sempet foto-foto gitu sama mama, terus ya udah mama pokoknya jangan khawatir ya, mau baik-baik aja kok, nanti mama sehat ya gitu. Udahlah akhirnya berpisah ya, mama udah masuk ke situ, terus kita nunggu bener tuh nggak lama 3 masuk ruang operasi. Terus menurut dokter operasinya ini nggak akan lama kok gitu, paling lama 4 jam. Nah waktu itu tuh kalau nggak salah jam 8 pagi. Jadi kita pikir nanti makan siang udah selesai lah mama gitu. Sampai akhirnya 12:30 tuh, jam 12 lewat. Oh ini belum ada kabar ya gitu. Otomatis nih gue jadi sama adik gue berdua yang nunggu di situ. Nah terus kita kan agak khawatir ya, karena udah 4 jam lewat kok belum ada kabar dari dalam gitu. Terus adik gue bilang gini, Ndi, manggil gue Andy gitu ya. Ndi, kita ke bawah dulu bentar ya, asem nih gitu, pengen ngerokok gitu mereka. Akhirnya gue tunggulah tuh di ruang tunggu itu sendirian. Maksudnya ada sih keluarga lain yang nunggu. Nah jadi di tempat gue duduk di sofa ini, itu sebelah gue sini tuh pintu ruang operasi. Nah awalnya itu gue ngelihat kayak
suster apa dokter gitu, pokoknya pakai baju tuh putih gitu kan, jalan di sini kayak keluar dari ruang operasi gitu. Gue mah nggak mikir apa-apa ya gitu, gue juga masih sibuk sama handphone gue lah gitu. Tapi tiba-tiba nih kok ngarahnya ke gue nih, orang ini tuh ngarahnya ke gue langsung noleh dong. Dan yang gue kaget adalah itu nyokap gue. Hah? Nyokap? Iya, nyokap gue yang menghampiri gue. Sampai akhirnya gue memalingkan muka, terus gue bilang gini, enggak mah, enggak. Kalau mama nemuin aku mau pamit enggak? Gue bilang gitu. Sorry ini agak emosional jadinya. Sampai gue bilang, enggak mama, enggak separah itu sakitnya. Jadi selesai operasi ini mama akan sembuh, mama akan sehat lagi. Nah, udah setelah itu gue meyakini diri gue bahwa enggak nih, siapapun yang datang nemuin gue saat ini itu cuma menggoda. Dimana karena gue ada merasa khawatir, was-was, jadi gue digoda lah dengan sosok siapapun ini gitu. Entah gue berpikir ini penunggu rumah sakit lah atau apa gitu ya. Udah sampai akhirnya itu menghilang gitu. Itu menghilang, sosok mama itu menghilang kan. Gue masih kayak was-was, itu jam kayaknya lama banget, waktu kok lama banget gitu, nggak ada yang keluar dokter atau apa gitu. Sampai akhirnya jam 2 atau mau jam 3 siang lah ya, tiba-tiba dokter keluar dan bilang gini, maaf itu tadi lama soalnya ada kendala gitulah. Karena pada saat operasi itu kan melibatkan banyak dokter ya, dari dokter anestesinya, terus udah gitu dari dokter sarafnya juga gitu kan, segala macam. Intinya adalah operasi berjalan baik walaupun tadi sempat ada kendala. Oh, alhamdulillah gue bilang gitu kan. Terus gue sampai yang masih mikir yang enggak berarti bener yang tadi gue temuin itu bukan nyokap gue gitu. Udah agak lega kan. Terus ini tapi tinggal nunggu stabilnya ya gitu. Akhirnya nggak lama kemudian dokter itu datang lagi nih ke gue gitu kan, ke gue dan adik-adik gue juga udah pada naik ke atas kan. Terus bilang ibunya udah sadar tuh gitu. Cuma nanti ya ketemunya setelah kita bawa ke ruang perawatan gitu kan. Oh, oke, wah kita udah tenang dong ya di situ. Nah, jujur aja setelah kejadian habis mama dioperasi ini itu banyak sekali yang dialami sama mama. Jadi menurut gue seakan-akan apa yang gue lihat itu kok mama lihat yang gaib gitu, yang ada di rumah sakit itu. Jadi awal di ruang perawatan. Di ruang perawatan itu kan karena gue anak perempuan satu-satunya gitu ya. Dan dalam kondisi ini kan ibaratnya mama itu butuh pertolongan anak perempuan ya. Kayak misalkan walaupun ganti pampers, pengen dilap-lap gitu. Walaupun sama suster diurusin seperti itu juga. Tapi kayaknya lebih nyaman sama anak perempuannya sendiri, gitu ya. Akhirnya gue lah tuh yang sering ada di rumah sakit saat itu. Nah jadi kondisinya adalah ini habis maghrib tuh jam 7 atau jam 8 malam lah ya. Jadi nyokap gue lagi tiduran tuh di tempat tidur, tapi dia pengen tempat tidurnya agak dinaikin sedikit jadi gak terlalu tidur. Karena katanya tiap mama itu dalam posisi tidur dan meremin mata itu mama ngerasa kayak ditimbun batu-batuan. Jadi takut gitu, mama ngerasa ngap, jadi dinaikin aja sedikit tempat tidurnya. Nah akhirnya sama mama itu kan dinaikin nih tempat tidurnya, dan gue itu duduk di kakinya mama gitu. Duduk di kakinya mama sambil mijitin kakinya sambil nonton TV nih. Nah terus gue ngerasa kayak ada orang berdiri di depan di luar pintu kamar nyokap gue. Awalnya gue pikir ada yang ngejenguk. Karena sosoknya ini jelas banget. Jadi kalau kelihatan dari kaca kamar itu dia pakai jilbab warna orange. Tapi belum masuk ke kamar tuh ya. Jadi baru ngadep gitu aja. Siapa nih, apa temennya mama gitu kan gue pikir.
pada saat gue berpaling sebentar, itu tiba-tiba si perempuan pakai jilbab orange ini udah masuk di dalam kamar. Jadi nggak kedengeran suara dia buka pintu. Dan nggak ada permisi atau hai Sinta atau apalah gitu. Kalau memang itu temennya mama kan pasti kenal juga sama gue gitu ya. Atau enggak misalnya nanya bener nggak ini kamarnya ibu ini gitu. Tapi ini tiba-tiba gue berpaling sebentar dan dia udah masuk di dalam kamar. Dan yang lucunya dia langsung menghampiri gue dan berdiri di depan tempat tidur nyokap gue. Berarti kan di depan gue, ngadepnya ke nyokap posisinya. Jadi ngebelakangin TV. Gitu. Gue cuma gini aja. Ini gak beres banget nih orang gitu ya. Kenapa ya gitu. Gue masih berpikir itu orang lah gitu kan. Tapi kok memang freak banget ya, aneh gitu. Sampai akhirnya nyokap gue itu melek nih. Melek abis itu dia bilang gini, minggir kamu minggir. Terus gue otomatis gue minggir dong gitu kan. Itu siapa sih mbak? Suruh minggir itu loh yang pakai jilbab orange. Nyokap ngeliat juga ya? Nyokap ngeliat juga. Terus udah gitu akhirnya gue mikir cuma kayak gini dong. Mah gitu, mama lihat juga. Iya itu siapa sih katanya gitu kan. Padahal nih orang jaraknya deket banget kok. Udah abis itu nih orang ya udah keluar aja gitu. Keluar buka pintu, tapi yang lucunya adalah lo pada saat buka pintu, lo handle-nya lo beginin kan pasti bunyi dong. Kalau itu enggak, bener-bener silent gitu. Jadi kayak udah buka pintu terus dia keluar lagi. Siapa itu? Aneh banget kata si mama gitu kan. Mau nengok tapi diem aja. Jadi kayak mama tuh kayak marah-marah sendiri. Nah gue yakin banget kayak nyokap gue itu orangnya tidak sepeka gue gitu ya. Jadi gue cuma berpikir apa ini efek obat bius gitu kan. Kemarin baru operasi gitu. Itu sekali. Nah terus udah gitu yang kedua kali adalah nyokap waktu itu minta digantiin pampersnya. Digantiin pampersnya walaupun kan sebenarnya ya pipisnya udah pakai selang gitu ya. Setelah kateter gitu kateter ya. Setelah operasi gitu. Tapi beliau tuh kayak nggak nyaman aja gitu. Akhirnya minta digantiin pampers ya. Nah saat itu kan gue panggil suster dong. Itu kejadiannya juga sama jam 8-an. Jadi gue manggil suster. Gue tahu banget jam 8-an itu di rumah sakit itu masih hilir mudik orang, entah pengunjung gitu. Jadi masih rame. Gak ada suasana horornya sama sekali. Nah pada saat gue panggil suster beberapa kali tuh. Karena nurse station itu gak terlalu jauh dari kamar mama gitu. Jadi kita masih kedengeran kan suara aktivitas di situ rame nih gitu. Pada saat kita panggil kok nih gak datang-datang nih. Susternya tuh gak datang-datang. Sampai akhirnya udahlah nanti aja kata mama gitu. Pas jam 10-an coba panggil lagi mbak gitu kan susternya. Ini gimana sih katanya rumah sakit bagus tapi pelayanannya kok lama banget kata mama gitu ya. Udah akhirnya kita panggil lagi tuh nurse ya. Begitu datang lagi terus tapi nurse ini tuh mukanya tidak bersahabat gitu. Mukanya tuh gak bersahabat sampai akhirnya kita pikir apa kita yang bawel ya manggil-manggilin terus apa gimana kok suster ini kok mukanya gak bersahabat banget gitu. Akhirnya datang terus suster ini mau minta digantiin pampers. Ini dari tadi loh kita manggilnya. Udah terus dia keluar lagi si suster ya. Jadi kayak cuma iya nanggepin kita permintaan kita terus dia keluar lagi. Tapi gak datang-datang lagi. Gitu. Dia cuma diem doang pas dipanggil? Diem doang. Jadi kayak mukanya gak bersahabat terus kita bilang maunya kita apa dia cuma ngangguk. Abis itu dia keluar lagi si suster ini. Tapi yang lucunya adalah gue tahu penampilan suster-suster di rumah sakit itu. Dan memang suster ini penampilannya agak berbeda. Jadi lo tahu modelan suster zaman dulu kan gitu. Yang hanya topi suster yang begitu gitu. Terus baju tuh yang seperti oversize gitu tapi dress suster gitu. Tapi oversize gitu ya. Jadi kayak enggak banget ini suster. Cuma ya gue pikir di dalam rumah sakit itu ada levelan perawat yang mungkin seragamnya pun berbeda-beda. Gue hanya berpikir gitulah ya. Tiba-tiba pas kita panggil lagi suster yang kedua datang kan. Tapi ya itu ramah gitu. Kenapa bu gitu. Suster ini minta dia gantiin pampers apa? Oh ya tunggu sebentar ya gitu. Tapi karena sama suster yang pertama ini ditinggal dan gak balik lagi. Akhirnya pas suster ini keluar gue ngikutin dong keluar. Ternyata benar. Dia ngambil tuh peralatannya apalah segala macam gitu. Jadi kayak pampersnya sih ada di dalam kamar ya. Cuma kayak untuk bersih-bersihinnya gitu dia ngambil terus masuk lagi ke dalam kamar. Oh iya benar. Terus gue tanya dong. Sebelumnya saya udah manggil. Gue bilang gitu kan.
Terus udah gitu tapi susternya keluar tapi nggak masuk lagi ke sini. Terus oh gitu, maaf ya atas ketidaknyamanannya gitu. Terus gue kepo lah ya, gue tanya, suster itu kalau suster yang pakai seragam dress gitu, itu suster bagian apa ya? Nah si suster ini bingung gitu, pakai dress gimana mbak maksudnya gitu? Kayak baju seragam suster lama. Nggak tahu sih saya, mungkin saya baru kali ya di sini. Jadi seakan-akan kayak ada yang disembunyikan gitu. Dia nggak ngomong terus terang? Enggak, dia cuma bilang gini, oh saya kurang tahu ya katanya gitu. Karena saya juga baru mbak di sini, dia bilang gitu. Oh ya udah dong. Di sana seragamnya apa kalau yang dipakai suster bener itu? Pakai celana, iya, pakai celana. Terus udah gitu topinya juga yang kayak hampir ke semua kepala. Kalau itu hanya di sininya aja di tengah gitu. doang Iya gitu. di tengah doang. Pakai jepit gitu loh. Pokoknya kayak jelas banget sih memang gue ngelihatnya. Dan itu juga nyokap ngelihat kok gitu. Jadi bukan cuma gue doang yang ngelihat. Tapi memang nggak ada saksi lain ya, karena kita kan di kamar itu cuma satu tempat tidur, cuma mama doang. Nah sampai akhirnya hari itu yang jaga, yang giliran tidur di kamar itu adalah adik gue yang paling kecil. Jadi begitu gue pulang, adik gue nunggulah di sana gitu. Nah besoknya adik gue itu cerita, dia bilang gini, selama gue nungguin mama itu di sana, gue selalu ngeliat kayak mondar-mandir nih katanya. Ada suster yang masuk terus kayak ngontrol mama gitu. Tapi kok annoying banget ya gitu loh. Kayak hampir setiap menit gitu. Yang harusnya misalkan sejam sekali atau nunggu dipanggil. Tapi kok ini masuk terus. Dan gue bener-bener gak sadar kehadirannya. Kata adik gue gitu. Tiba-tiba nih suster berdiri di samping tempat tidur. Tiba-tiba gue merem sebentar udah gak ada lagi. Terus gue tidur hanya beberapa menit, tiba-tiba dia nongol lagi, tapi di posisi yang berbeda-beda. Tapi menurut adik gue itu suster yang sama. Akhirnya gue cerita dong tentang yang gue alami kemarin sebelum lo dateng nih. Gue bilang gitu. Jadi ada suster gini. Ternyata suster yang bener yang kita tanya, dia pun nggak tahu dengan adanya suster ini gitu. Sampai akhirnya tuh kan setelah beberapa hari lah nyokap recovery di situ gitu. Tapi kayak apa yang dilihat nyokap ini kayak mengada-ada terus, Randi gitu. Seperti apa kak? Jadi kayak gini, pada saat itu gue datang, terus nyokap gue bilang gini, saat itu anak gue yang kecil tuh masih kecil lah ya, masih 2020 itu berarti masih 10 tahunan lah. 10 tahunan ya, kira-kira tingginya segini gue lah gitu. Terus habis itu pas gue masuk nih, gue sendirian masuk, tiba-tiba nyokap gue bilang kayak gini, anak gue namanya Tristan, itu ngapain Tristan diajak-ajak ke rumah sakit, katanya gitu kan. Terus nanti malah ketularan sakit lo apalah gitu kan, kita nggak tahu di sini yang orang sakit apa aja, dan kebetulan anak gue ini memang agak rentan gitu. Ya gue bingung dong, maksudnya siapa, gue nggak bawa siapa-siapa gitu. Gue datang sendiri, kok Tristan sih mah? Terus gue bilang apaan sih mah, aku datang sendiri gitu. Lah mana Tristan yang mana tadi tuh gitu. Gue yakinin nyokap gue kan, aku datang sendiri mah gitu. Nah jadi awal itu gue pikir nyokap kayak, ini kenapa ya, ini rasanya semenjak nyokap abis operasi ini deh mulai aneh-aneh gitu. Sampai akhirnya gue ketemu lah yang dibilang sosok anak ini, yang mama gue bilang. Jadi saat itu mama gue itu udah tidur, posisinya udah tidur. Nah terus gue denger di kamar mandi ini ada suara nih. Biasa ya, nggak tahu kenapa ya, hantu itu kenapa suka main di kamar mandi ya. Kayak yang gue denger itu adalah hand dryer. Hand dryer itu bunyi, padahal sebelumnya gue nggak denger air wastafel nyala. Jadi gue hanya berpikir nih kenapa hand dryer bunyi, karena hand dryer itu kan sensor. Jadi gue pikir pasti ada sesuatu yang kena sensornya sehingga hand dryer itu bunyi. Gue masuk ke kamar mandi dan benar hand dryer itu bunyi. Jadi gue cuma berpikir ini ada error lah, nggak berpikir yang macem-macem gitu kan. Sampai akhirnya gue pakai lah tuh ya, gue pakai kamar mandi udah sekalian, gue buang air di situ sambil bersih-bersih karena hari itu memang gantian gue yang harus jaga.
Udah pada saat gue bersih-bersih itu, terus gue tuh lagi bingung gini, ini ininya yang mana sih, flashnya yang mana ya? Jadi kan ada yang flash di sini, ada yang flash di belakang, gitu kan. Pas gue lagi begini, itu air di wastafel nyala, iya kan? Dan lo tahu nyalanya tuh sampai beruap, karena ini panas. Air panas yang dinyala itu air panas, gitu. Jadi uapnya itu nyala kan. Nah otomatis nih wastafel ada kacanya, kaca itu jadi beruap dong, ya kan, karena airnya ini panas yang nyala. Gue udah mikir gini ya, kok bisa ya gitu, ini airnya nyala gitu. Nah gak lama kemudian air ini masih nyala, tiba-tiba hand dryer itu bunyi lagi gitu. Jadi seakan-akan memang ada orang yang pakai wastafel itu nyalain air panas dan ngeringin tangan di hand dryer. Gue nggak pikir panjang, saat itu gue merasa mungkin ini ada yang ganggu gitu ya. Pada saat gue lagi matiin airnya itu dan gue masih di kamar mandi, tiba-tiba nyokap gue bilang, hey jangan kesini gitu, dari arah kamar gitu kan. Panas itu, ngapain kamu ciprat-cipratin air panas itu? Jadi ternyata sosok yang gue bilang main air panas itu nih mungkin lagi nyamperin nyokap gua saat itu. Ngapain panas kamu, kurang ajar kamu, ngapain kamu nyiprat-nyipratin air panas itu? Bayangan gua adalah kayak digini-gini Loran gitu. Tapi airnya tuh panas ke arah nyokap. Gue panik kan, gue langsung keluar tuh dari kamar mandi. Mah kenapa mah? Nyokap gue tuh bener-bener lagi gitu-gitu gitu. Kenapa mah? Itu anak siapa sih, bandel banget katanya gitu kan. Anak gitu. Jadi gue pikir ya ini anak kecil yang itulah gitu. Terus udah gitu, anak kecil mah, gue bilang, terus kemana larinya? Nggak tahu tuh, tiba-tiba ke situ gitu. Jadi kesannya tuh kayak keluar dari kamar gitu, keluar dari kamar. Terus gue tanya dong, anak segimana mah? Segede si Tristan lah, kata mama gitu kan. Udah, pada saat itu gue cuma merasa gini, memang mama itu agak bawel orangnya ya. Jadi pada saat mama itu ngomong kayak gitu, gue cuma bersyukur yang ini mama kayak udah mau sembuh nih ya, karena udah mulai bawel gitu. Terus akhirnya udah mama istirahat aja, gue bilang gitu. Udah mama tidur ya. Terus gue pun tidur di sofa bed itu. Nah udah tidur, gue nggak tahu itu tepatnya jam berapa. AC kamar itu dingin, tapi gue ngelihat nyokap itu yang kayak nyingkirin selimutnya dia. Padahal itu gue ngerasa itu dingin banget. Jadi mama nyingkirin selimutnya dia. Terus sampai gue bilang gini, ma dipakai selimut ya, gue bilang gitu. Terus udah gitu udah gue pakein lagi. Terus gue balik lagi tidur lagi dan selimutan lagi di sofa bed. Gak lama kayaknya gue baru merem gitu. Tiba-tiba selimut gue ada yang narik. Nariknya itu bukan pelan-pelan gitu, Randi. Bukan yang seret, bukan gitu, jadi set gitu. Nariknya tuh bener-bener kayak nyingkirin selimut ya gitu. Kenceng berarti tarikan kenceng nariknya. Jadi langsung set gitu, langsung kebuka semua tuh selimut gue. Udah kan, terus kan gue kaget dong. Gue cuma mikirnya gini ya, apa nyangkut selimut gue apa gimana gitu. Karena kan itu antara setengah sadar dan gak sadar gitu kan. Apa memang ketendang sama gue tapi gue ngerasa ketarik, gue pikirnya gitu dong. Udah akhirnya gue giniin lagi kan, selimutnya itu gue giniin lagi. Terus abis itu baru juga gue giniin, itu jelas-jelas gue ngelihat dari ujung sofa itu tangan begini, set gitu. Jadi megang ujung selimut gue. Dua tangan gitu, dan tangannya itu bukan tangan dewasa. Jadi ya kalau misalkan nyokap gue bilang seumuran Tristan, ya memang benar. Karena tangannya itu sebesar itu. Jadi kayak set gini, refleks kaki gue begini nih. Jadi kayak mau nindihin tuh tangan gitu loh. Nah pas begitu gue gitu, tiba-tiba nyokap gini, tuh masuk lagi tuh mbak, tuh anak kecil yang tadi tuh mbak. Terus gue cuma mikir gini ya, ini nyokap juga lihat apa gangguannya se-ekstrim itukah gitu di rumah sakit ini atau bagaimana. Sampai keesokan harinya gue ceritalah tuh sama adik-adik gue. Gue gak cerita apa yang gue alamin sebenarnya. Gue cuma mengkhawatirkan kondisi mama gitu saat itu. Karena mama itu gak bisa ngelihat kayak begitu, sama sekali gak peka. Kenapa tiba-tiba bisa sampai segitunya ya? Tiba-tiba sampai akhirnya gue diskus sama adik-adik gue kan. Gue bilang kayaknya kita harus temuin dokternya deh. Apakah memang pengaruh obat bius ini berkepanjangan, atau memang dalam kondisi kesehatan nyokap yang memang sedang tidak bagus, akhirnya
merusak saraf otaknya atau gimana lah gitu ya, kita mikirnya masih medis lah kayak gitu. Terus akhirnya adik-adik gue sepakat tuh, kita panggil dulu dokter apa tuh namanya, onkologi ya, kanker itu. Pertama kita panggil dokter onkologinya dulu karena memang yang suka ngecek nyokap setelah operasi itu pasti dokter onkologinya itu. Udah, terus akhirnya kita cerita itu, wah kalau ini sih urusannya dokter anestesi katanya gitu. Perkara bius-biusan efek obat bius ini nanti coba ditanyain sama dokter anestesinya. Akhirnya nggak lama dari situ dokter anestesi datang dong. Terus kita tanya dong kondisinya, seberapa lamakah efek obat bius ini untuk si pasien? Karena kok kita ngelihat pasien ini jadi kayak suka halusinasi gitu. Salahnya gue adalah gue nggak cerita apa yang gue lihat dan gue mengiyakan perkataan adik gue bahwa nyokap gue mengalami halusinasi. Padahal sebenarnya gue juga kan melihat. Ya, bukan nyokap sendirian ya? Bukan nyokap sendiri, tapi gue juga melihat. Cuma gue pengen tahu aja lah, terlepas dari penglihatan gue pengen tahu penjelasan secara medisnya seperti apa. Akhirnya si dokter ini bilang, kalau sehari 2 hari pengaruh obat bius ini mungkin ada, tapi kalau udah lewat dari 3 hari itu udah nggak mungkin. Dan akhirnya gini, maaf ya mbak sebelumnya gitu, saya juga percaya kok dengan hal gaib. Tiba-tiba? Dokternya bilang begitu. Kan karena kita cerita kayak nyokap itu mengalami halusinasi, ngelihat ini ngelihat itu apalah segala macam gitu. Terus si dokter anestesi ini bilang, maaf mbak saya juga percaya kok hal gaib seperti itu. Itu mungkin pada saat operasi itu dalam kondisi mama anda pernah kritis gitu ya, jadi antara kayak hidup atau enggak gitu. Akhirnya terbukalah itu semua gitu, jadi mata batinnya atau apa gitu sehingga bisa melihat yang seperti itu. Ini penjelasan dokter Anestesi jarang soalnya dokter ada bisa ngomong kayak gini. Jadi makanya dia pertama kali menjelaskan kan saya percaya kok hal seperti itu gitu. Ya udah, nah ternyata kebetulan keluarganya dari dokter ini pun pernah mengalami hal seperti itu. Jadi dibilang kayak setelah koma beberapa lama katanya terus sadar dan ternyata jadi seseorang yang peka. Dokter ini mengalami sendiri, makanya kenapa mungkin percaya pada akhirnya gitu. Gue berpikir gue tidak mendapatkan penjelasan secara medis, jadi kayak lebih mengarah kok kepada kepekaan karena gue juga mengalami itu gitu. Sampai akhirnya kita beberapa hari itu di rumah sakit dan kondisi nyokap alhamdulillah itu membaik. Setelah keluar dari rumah sakit itu kita cek-cek lagi dan nyokap itu dinyatakan bersih dari kanker. Sembuh gitu, alhamdulillah sembuh. Nah udah kan di rumah tuh ya, mama tuh di rumah. Terus pokoknya beberapa waktu kemudian mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan gue lupa ya tepatnya gitu. Saat itu mama itu jatuh di kamar mandi. Dan itu di kamar mandi gue lagi gitu. Di kamar mandi gue. Dan setelah jatuhnya mama di kamar mandi ini kondisi mama pun memburuk lagi. Sampai dia harus pasang selang dari ginjalnya ke kandung kemih gitulah. Jadi ternyata ada masalah dengan ginjalnya juga. Masuk lagi dong ke rumah sakit itu. Dan harus menjalani operasi kecil, sebenarnya bukan operasi besar untuk pemasangan itu. Tapi karena gue trauma dengan kejadian yang dulu, gue tuh nggak mau nunggu di depan ruang operasi. Jadi gue nunggu agak kesanaan dikit gitu, sama di ruang tunggu juga. Nah terus abis itu mama dioperasi kan. Tiba-tiba nih gue di ruang tunggu itu tuh memang ruang tunggu itu agak menjauh dari ruang tunggu keluarga yang operasi gitu. Jadi ruangannya memang agak sepi dan di sebelah ruangan itu adalah musola. Jadi memang suasananya lebih hening gitu kan. Habis itu gue lagi nunggu di situ, itu gue nonton TV aja tuh sendirian. Bener-bener ruangan tunggu sebesar itu gue cuma sendiri di situ. Nah, gue sebenarnya nggak tahu persisnya ini bau apa, tapi menurut gue ini bau obat yang sangat nyengat gitu. Yang sangat nyengat ke hidung, sampai bahkan hidung gue tuh sakit gitu, nyium bau ini gitu. Nah terus gue masih asik nonton TV, tiba-tiba nih gue ngelihat di samping gue tuh sebenarnya kayak ada perawat bawa tempat tidur yang didorong itu, tapi gue yakin ini kayak jenazah gitu, karena memang ditutupin. Nah kan masih di sini nih, kan ngelewatin gini kan lama-lama makin jelas dong, karena udah bukan di sudut mata gue kan, karena dia makin lama makin kesana. Tapi pas begitu dia ngarah ke sana kok
ini tempat tidur berubah tiba-tiba itu orang laki-laki pakai baju garis-garis putih biru. Kok itu berubah ya, jadi kayak itu tempat tidurnya kemana tadi gitu loh. Gue cuma berpikir gitu. Nah bapak-bapak ini jalan aja tuh, gue jelas banget ngelihat itu bapak-bapak pakai celana bahan warna biru navy, terus udah gitu pakai kemeja garis-garis biru putih dan kemeja itu benar-benar rapi. Terus postur bapak-bapaknya tuh yang rambutnya ubanan, bapak-bapaknya agak tinggi kurus gitu kan, jalan aja tuh rambutnya udah putih. Gue ngeliatin aja gini, tiba-tiba bapak-bapak itu nengok terus cuma gini ke gue. Senyum gitu. Jadi nggak menyeramkan menurut gue. Jadi nengok ke gue gitu senyum, terus gue cuma gitu aja. Nggak lama dari situ itu suster gerobak-gerubuk tuh gitu kan. Terus tiba-tiba gue kayak denger announcement gitu ya di ruang tunggu keluarga. Jadi kayak keluarga ini dipanggil ke gitulah. Pokoknya intinya kayak gitu. Terus habis itu masuk kan tuh keluarga tuh gerabak-gerubuk. Gue masih nggak ini aja lah selama gue denger itu bukan nyokap gue gitu kan. Nah ternyata ada pasien operasi yang sedang kritis gitu. Udah akhirnya mungkin masih terselamatkan kali ya nih pasien. Sampai akhirnya nyokap gue selesai dioperasi dan pasien-pasien yang lain juga selesai operasi. Nyokap gue dibawa ke ruang ICU karena kondisinya tidak bagus gitu, kurang stabil lah. Dibawa ke ICU. Nah terus udah gitu dalam ICU itu kalau nggak salah ada 6 bed. Cuma 2 bed itu terpisah dengan tirai, yang 4 bed jadi satu deket nurse ICU gitu. Jadi saat gue diizinkan masuk untuk lihat, gue lihat memang bed 4 ini itu terisi semua. Jadi ada nyokap, terus ada pasien laki-laki, perempuan. Jadi 3 perempuan, 1 laki-laki. Tapi yang bed di tirai ini kosong karena tirainya kebuka. Nah pada saat gue masuk ke situ nyokap itu memang sudah sadar, cuma kondisinya menurut dokter belum stabil. Tiba-tiba nyokap gue bilang gini sama gue, Mbak, Mama mau dipindah aja deh, jangan di sini gitu. Di mana mah? Di sana aja tuh. Itu minta yang ada di tirai itu. Kenapa Mama minta di situ? Itu di situ suka ada yang berdiri hitam tinggi gede gitu. Jadi kembali lagi nyokap gue mengalami penglihatan yang seperti itu. Terus minta dipindah situ, oke nanti aku bilang lah sama susternya gitu. Terus kayak di sebelah mama ini katanya gitu. Itu suka ada yang datang bapak-bapak, dia bilang itu ribut mbak, berisik katanya. Kalau datang itu berisik kayak meronta-ronta kayak orang tantrum katanya gitu. Kayak orang tantrum. Terus itu ganggu banget mama sampai nggak bisa tidur. Sampai ke ngimpi-ngimpi katanya gitulah kata si mama gitu. Sampai ke bawah ngimpi. Bapak-bapak di mana sih ma? Itu mama lihat kondisinya. Mungkin nggak nih kalau sana ini bapak-bapak ini tantrum gitu kan. Terus abis mirip banget sama bapak-bapak ini nih katanya gitulah pokoknya. Kayak yang di sebelah ini. Udah itu gue sudah agak lupa dengan kejadian bapak-bapak pakai baju biru putih itu ya, garis-garis itu. Sampai akhirnya keesokan harinya pada saat gue datang lagi ke tempat nyokap itu cerita, mama itu cerita, Mbak, itu bapak-bapak yang baju biru putih ini tuh emang orangnya ini ngeselin banget ya. Pokoknya intinya mama nggak bisa istirahat di sini, mama nggak bisa tidur. Kenapa sih mama nggak dipindahin ke situ? Nah menurut suster itu kenapa nggak dipindahin ke situ supaya dalam pengawasannya tuh gampang gitu suster itu, bukan yang ditirai karena memang kondisinya belum stabil. Udah akhirnya udah mama nggak usah banyak pikiran, gue bilang itu kan, yang penting udah mama istirahat aja, nggak usah mikirin pasien-pasien yang di sebelah, nanti mama malah tambah stres. Ya udah karena jam besuknya terbatas di situ kan, terus gue berpikir tempat tunggu gue yang nyaman adalah memang di ruang tunggu yang sepi. Yang sepi itu, yang agak jauh ya, yang agak jauh gitu. Jadi dekat ruang operasi itu ya ruang ICU-nya. Terus gue tunggu di situ lah menjelang maghrib kalau nggak salah. Menjelang maghrib itu bapak-bapak yang sama lewat lagi dengan kostum yang sama. Di situ gue udah mulai curiga karena memang pada saat pertama kali dia lewat itu kan sangat menarik perhatian gue kan, karena itu berubah dari tempat tidur yang didorong terus ke sosok bapak-bapak.
Jadi gue nggak lupa gitu. Pada saat dia lewat lagi gue langsung kayak flashback yang, ini bapak-bapak yang kemarin gue lihat nih gitu kan. Balik lagi saat itu dia noleh ke gue, ngelihat ke gue dan senyum. Tapi jelas-jelas itu kelihatan ngilangnya. Jadi begitu dia balik dan senyum itu langsung kayak just aja ngilang gitu. Jadi akhirnya gue cuma berpikir ya udah lu bukan manusia lah, ternyata lu bukan manusia gitu. Nah akhirnya besoknya lagi itu sekitar jam 10 pagi itu memang ruang ICU itu rame gitu, di depan ruang ICU itu rame. Dan ternyata itu ada yang meninggal kan. Terus udah disiapin apa segala macemnya, keluarlah tuh tempat tidur didorong itu dari dalam, udah ditutupin jenazahnya. Nah kembali lagi gue ngeliat bapak-bapak ini itu jalan di samping tempat tidur yang didorong. Bapak-bapak yang tadi mungkin? Bapak-bapak yang pakai baju putih biru itu garis-garis, ya kan, berdiri di samping tempat tidurnya. Dan di situ gue 100% udah nggak fix lah, udah nggak melenceng lagi bahwa ini pasti jenazah bapak-bapak itu nih, gitu. Karena pada saat si tempat tidur ini masuk ke dalam lift gitu dan lift tertutup seakan-akan sudah overload gitu ya, karena ada beberapa keluarga yang ikut masuk ke situ. Tapi nih bapak-bapak ikut masuk juga pada saat pintu lift mau ketutup dan itu nggak mungkin dia masuk. Kalau seandainya ini benar orang gitu ya, pintu lift itu kan ada sensornya, jadi nggak mungkin ngejepit dong, dia pasti akan ngebuka lagi. Kalau ini nggak, tetap ketutup, tapi bapak-bapak ini masuk. Udah, dan ternyata pada saat gue masuk ke tempat nyokap gue, terus nyokap gue bilang, Mbak, udah aman nih, mama udah tenang nih sekarang. Kenapa mama tenang? Udah nggak ada yang ganggu lagi. Ini bapak-bapak di sebelah mama udah nggak ada. Gitu. Jadi bapak-bapak yang itu tuh udah meninggal gitu ya. Terus udah gitu mama bilang bapak-bapak yang pakai baju garis-garis putih biru. Oke, gue juga lihat itu. Nyokap juga melihat sosok yang sama. Dan kejadian di ruang ICU tuh sebenarnya bukan itu aja. Jadi kayak nyokap ngelihat tiap kali nih, hari itu tuh di ICU ada 2 yang meninggal. Jadi si bapak-bapak ini dan ada 1 ibu-ibu yang tempat tidurnya persis di depan tempat tidur nyokap gue. Jadi nyokap gue bilang gini, nggak tahu kenapa kebetulan apa enggak mbak, kamu tahu nggak yang hitam itu yang mama suka lihat? Itu berdiri tuh dari sini pindah ke sini. Tadi kemarin ini berdirinya di tempat tidur bapak-bapak ini, sekarang pindah ke tempat tidur ibu-ibu ini. Dan ternyata ibu-ibu meninggal. Mbak bilangin sama susternya, mama cepetan keluarin dari sini, jangan sampai tuh sosok hitam itu ada di tempat tidur mama. Jadi kita kita berpikir gini, apakah benar gitu ada orang yang bisa melihat malaikat Jibril atau apa ya gitu ya, maksudnya sosok hitam seperti itu. Dan kayak dalam kondisi mama yang lagi nggak stabil atau apa, ya kita nggak tahu ya apa yang dia lihat gitu. Dan gue juga kan nggak berada di ruang ICU itu, jadi kan gue nggak tahu apa yang dilihat gitu. Dan gue juga nggak pernah ketemu sama sosok ini. Akhirnya gue tanyalah sama suster kapan nyokap gue dipindah ke ruang perawatan gitu. Terus suster bilang ya setelah dokter cek ini mungkin kalau nggak hari ini atau besok bisa dipindah karena kondisinya udah mulai membaik lah. Gitu. Akhirnya bener besok sorenya mama itu udah mulai dipindah ke ruang perawatan. Dan nggak tahu kebetulan apa enggak, mama itu dapet di lantai yang sama tapi kamar yang berbeda. Nah karena saat itu gue agak takut dengan kondisi sebelumnya, akhirnya gue nggak mau kalau disuruh jaga malam, suruh nginep. Itu gue nggak mau. Nah yang jaga itu adalah adik gue yang nomor 1 gitu kan, sama istrinya gitu, jadi gantian lah. Nah sampai suatu hari mereka punya rencana untuk nginep kan nih berdua, si adik gue sama istrinya. Tapi terus istrinya ini tuh minta pulang. Sampai di rumah gue tanya, loh kok kamu nggak jadi nemenin suami kamu itu nemenin mama di rumah sakit? Enggak mbak, katanya gitu. Terus kenapa emang?
serem juga ya ternyata di sana kalau malam, dia bilang gitu. Berasa juga sama dia ya? Berasa juga, padahal dia bukan orang yang bisa dikatakan skeptis gitu ya, tapi kok dia bisa ngomong kayak begitu gitu. Terus oh ya udah kalau begitu, tapi kasihan dong kalau adik gue sendirian. Akhirnya dengan terpaksa gue bilang gini, ya sudahlah kalau gitu gue yang ke rumah sakit deh, biar si adik gue ini pulang lah, nggak apa-apa lah gue yang jaga di rumah sakit. Akhirnya gue jaga di rumah sakit kan. Begitu gue sampai adik gue pulang tuh. Pas begitu gue masuk kembali lagi mama bilang kayak gini, Mbak kalau misalkan mau nungguin mama jangan bawa yang macem-macem. Aduh, apalagi yang dilihat nyokap? Ya kan, jangan bawa yang macem-macem. Jadi kalau menurut mama itu di belakang gue yang ikut itu ada sosok pocong nih ya. Tapi lucunya itu gini, nih pocong tuh bawahnya sudah terurai. Jadi ini udah gak diikat, ini lepas. Jadi yang keikat itu cuma kepala. Tapi ininya lepas gitu. Dan mama itu ngelihat kondisi badannya si pocong itu tuh hangus. Karena kan udah gak kebungkus gitu. Jadi cuma leher sama kepala aja yang keikat. Terus tapi gue gini kan, kok si mama ini gak ada rasa takut-takutnya ya. Maksudnya ngelihat cuma jangan bawa yang macem-macem gitu. Harusnya kalau orang awam yang melihat kayak gitu pasti ngeri dong, Mbak apa itu gitu kan. Kalau ini kok biasa aja. Akhirnya gue cuma berpikir yang ini nggak beres nih mama nih, kayaknya kok ngelihat kayak gini mama jadi biasa banget ya gitu. Terus udahlah akhirnya gue cuma mikir nyokap gue halu atau gimana. Udah mama istirahat aja, mama udah makan, mau makan lagi nggak? Enggak gitu, udah mama istirahat. Tiduran lah tuh gue di sofa bed gitu, tapi belum tidur ya, jadi masih main-main handphone. Nah terus nggak lama dari situ gue nyium bau kayak kabel kebakar, angus gitu ya kan. Gue cuma mikir konslet atau apa, kok ini bau kabel kebakar ya. Gue takutnya tiba-tiba ada pemberitahuan kalau rumah sakit ini kebakaran apa gimana lah gitu. Gue kepikirannya kayak gitu. Sampai gue endusin nih kemana ya kabelnya ini, baunya tuh kemana, baunya kemana. Nah tanpa sadar gue ngendusin itu sampai ke depan pintu kamar, ke pintu kamar gitu. Maksudnya gue ngenduskan dari dalam tuh sampai ke depan pintu kamar, gitu kan. Kok di sini sih nih baunya, pas kok di sini. Pas begitu gue ngelongok kayak gitu, itu benar-benar persis di depan gue di kaca pintu itu kepalanya si pocong dan benar itu angus kebakar. Jujur aja dari semua sosok yang pernah gue lihat, gue tuh paling takut dengan sosok pocong gitu. Apa ya, walaupun mukanya ini nggak jelas, itu matanya dia tuh seperti kayak putih semua dan hitamnya tuh hanya titik di tengah-tengah. Tapi semuanya hitam, semuanya tuh gosong, bener-bener kayak orang kebakar habis gitu. Terus sampai akhirnya gue astagfirullahaladzim, gue bilang gitu kan. Terus nyokap gue kebangun. Nah udah gitu mbak, suruh keluar tuh gitu. Nyokap biasa aja? Biasa aja. Jadi kayak kebangun cuma kayak ngelindur gitu ya. Ya udah mbak, itu udah suruh keluar aja, jangan suruh masuk lagi. Bukan gue nyuruh keluar ya, gue sendiri baru notice gitu kan kalau ada itu. Dan baunya tuh kayak bau kabel kebakar sebenarnya, bukan bau daging kebakar ya. Bau kabel kebakar gitu. Udahlah tuh gue kaget, terus gue ngelihat ke situ lagi, itu udah hilang. Terus gue saat itu yang cuma gini aja, gue sholat malam aja lah gitu untuk menenangkan diri gitu ya. Nah yang lucunya nggak tahu ini apa sih sebenarnya, apa sekali gue ya. Jadi posisi kiblat itu adalah ngadep ke wastafel. Wastafel itu ada kacanya. Kan gue udah pakai mukena nih, mukenanya warnanya putih. Terus udah selesai ngambil wudhu, gue siap-siap kan tuh, nyokap gue kan udah tidur lagi, gue udah siap pakai mukena. Terus gue sholat lah, sholat malam 2 rakaat kan. Terus pas gue sholat gini, otomatis walaupun gue pandangan gue ke sajadah, gue lihat refleksi gue di kaca tuh kan pasti kelihatan dong, gitu. Udah gue masih sholat, gue sujud, pas rakaat kedua itu gue berdiri, itu kok kayak bayangan gue orange, warnanya bukan putih. Yang pantulan di kaca itu orange bukan putih gitu. Udah kan sampai akhirnya gue lanjutin tuh
sholat gue lanjutin sholat gue lama-lamain ya berdoanya gitu, gue lama-lamain sampai gue tuh kayak gue berdoa khusus untuk kesembuhan nyokap gue, pokoknya lama sampai gue tuh mencoba untuk membawa emosi gue untuk fokus ke doa gitu. Gue nggak takut dengan sosok ini juga sebenarnya. Sempet kepikir yang kayak iya bener ya, katanya kalau orang sholat tahajud itu sering diganggu, apalagi posisi gue ini di rumah sakit gitu. Terus akhirnya udah selesai gue sholat, kan gue sambil masih duduk ini kan gue ngerapin, gue buka mukena gue gue beres-beres gitu. Pas begitu gue berdiri lagi, itu sosok yang sama masih terpantul di cermin, padahal itu harusnya itu gue yang berdiri di posisi Kak Sinta, di posisi berdiri. gue, tapi itu gue ngeliat itu bukan gue, itu adalah perempuan yang pakai hijab orange yang paling pertama kali tadi, yang pertama kali ikut ke kamar, yang nyokap gue suruh minggir gitu. Udah kan, terus akhirnya gue kaget dong ya Randi, gue kaget yang kayak ya pasti yang namanya kaget itu keucapnya astagfirullahaladzim gitu kan. Nah terus nggak berubah tuh, tetap seperti itu. Dan yang lucunya adalah refleksi itu tuh mengikuti pergerakan gue loh. Ngikutin. Jadi nih misalkan kan di wastafel di dalam kamar itu kan ada lampu ya, di atas cerminnya kan ada lampu, jadi kelihatan jelas dong sosoknya gitu. Jadi gue ngedip gini, dia ngedip, gue begini dia begini, gue begini dia begini. Lo tau nggak model hijabnya itu kayak model hijab orang zaman dulu, bukan model hijab modern gini ya. Jadi ini begini hijabnya, terus ini gini gitu, tapi ininya ada ininya. Gitu. Modelnya tuh kayak begitu. Gue kesini dia kesini, gue kesini dia ngikutin pergerakan gue. Bahkan sampai gue ngedip pun dia ikut ngedip, gue mangap pun dia ikut mangap. Gue bingung aja apa yang gue lakukan deh, maksud gue cuma kayak kok nggak berubah gitu. Akhirnya gue berbalik, gue ngeliat kondisi nyokap gue, bangun lagi nggak nih gitu. Nggak bangun, ternyata tidur pulas lah gitu. Dan gue ngeliat ke kaca itu memang udah nggak ada lagi. Jadi akhirnya di rumah sakit itu yang gue perhatiin adalah yang mengganggu itu wanita yang pakai hijab orange, terus yang pocong angus itu. Kalau yang bapak-bapak baju garis-garis biru putih itu menurut gue adalah mungkin itu pasien yang mau nggak ada gitu ya. Jadi bukan yang ngeganggu, cuma mungkin kayak ngasih warning aja gitu, ya kan. Tapi ini kan mengganggu banget. Sampai akhirnya gue cuma berpikir gini, siapa ya nih perempuan yang pakai baju orange dan si poci ini gitu, poci hitam ini. Udah sampai nih suatu ketika emang gue apes banget kayaknya ya gitu ya. Jadi malam-malam nih gue iseng Randi, gue lihat nyokap gue juga udah tidur nyenyak, itu mungkin jam 11 atau setengah 12. Ini kok minuman yang ada di kamar nyokap gue tuh rasanya cuma air mineral aja gitu. Gue pengen cari minuman yang manis-manis. Kebetulan tuh di seberang rumah sakit itu ada minimarket yang 24 jam. Akhirnya mumpung nyokap gue lagi tidur nyenyak, gue turun ke bawah. Nah pada saat gue masuk ke lift itu nggak bisa gue tutup gitu. Jadi pada saat gue masuk, gue pencet yang close door gitu, dia nggak bisa, itu kebuka lagi. Gue pencet lagi, dia kebuka lagi. Sampai gue pencet berkali-kali, gue pencet satu gitu, nggak ketutup. Udah kan lift itu kan kayak bukan kaca, tapi maksudnya kayak pantulan dari lift itu kan kelihatan nih di dalam liftnya seperti apa. Stainlessnya liftnya itu. Stainlessnya gitu ya. Nah pada saat itu bisa ketutup, itu gue sekilas ngelihat kayak ada yang berdiri, si poci yang gosong, itu berdiri di ujung lift sebelah kanan gue. Kan awalnya gue mencet nutup terus nggak bisa ketutup ya. Jadi pas begitu ngelihat si poci ini ada di belakang gue mencet buka itu nggak kebuka. Jadi kayak gue tuh kayak dipermainkan gitu. Gue pencet buka nggak kebuka. Sampai akhirnya gue baru tenang pada saat lift itu berjalan 2, 1 gitu, berarti kan itu jalan tuh liftnya, nggak stuck. Begitu di G dia kebuka, langsung gue kabur tuh. Itu belum berhenti sampai di situ. Jadi pada saat gue melarikan diri, bau kabel kebakar ini nggak hilang. Ngikutin terus baunya? Masih kecium baunya terus, sampai bahkan gue masuk ke minimarket dan gue duduk di depan minimarket,
bau kebakar itu masih ada, masih kecium terus sama gue, bahkan sampai gue yang ini apa dari gue apa gimana, apa gue nempel di sesuatu yang kebakar apa gimana gitu kan. Terus kenapa begitu ya, sampai akhirnya gue diemin dulu. Nah kebetulan di samping minimarket ini ada tukang sate, dan kebetulan ada yang beli sate di situ, kipasin asap ya. Itu gue sengaja loh Randi, gue sampai yang mantengin tuh asap gitu ya, supaya bau kabelnya ini hilang dan berganti bau sate gitu kan. Lo tau bau sate itu kan nyanter banget ya, kenceng dan nempel banget gitu. Gue berpikir kayak yang udah nih kayaknya udah nyaru nih baunya, udah nggak bau kabel kebakar lagi ya, bau si sate ini. Udah akhirnya gue masuk lagi dong ke rumah sakit. Terus ketemu satpam di pintu depan. Tapi karena satpam ini udah beberapa kali kan yang ketemu sama gue gitu, Mbak gitu, iya. Nah tapi pandangan satpam itu gini, kayak yang aneh gitu, kayak ngelihat ada sesuatu yang di belakang gue gitu. Jadi abis dia nyapa Mbak gitu, ramah gitu, tapi abis itu gitu, kenapa lagi si bapak ini ya gitu kan. Tapi ya sudah, gue langsung berlalu aja lah. Dan pada saat gue naik ke lantai 3 itu beroperasi seperti biasa ya, lift ketutup, naik ke lantai 3, udah kebuka lantai 3, gue keluar dari lantai 3. Begitu sampai di lantai 3 itu bau kebakar lagi. Dan itu gak ketutup dengan bau sate yang ada di baju gue. Jadi lebih nyanter bau kebakar ini. Nah terus pada saat gue jalan ke arah kamar nyokap gue itu, gue ngerasa di belakang gue itu ada yang jalan juga. Suara langkah jalan juga. Tapi lo tau gak, bunyi langkahnya itu bukan kayak tok 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 sepatu atau langkah yang plak 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 gitu. Itu bunyinya tuh kayak karet nyentuh lantai, gimana sih, ceplek gitu loh. Kebayangkan? Jadi kayak lengket banget nih, langkah tuh nempel ke lantai gitu, ceplek gitu. Ada ngik-ngiknya karet juga. Iya gitu. Kayak karet lengket di lantai gitu, gimana sih. Gue gak berani nengok nih. Gue hanya mempercepat langkah gue, dan ternyata bunyi langkahnya itu pun semakin cepat. Jadi kayak ngikutin ritme gue. Cepet. Dia pun sama, bergeraknya lebih cepat, sampai akhirnya gue sampai di depan nurse station. Suster, gue gitu kan, gue ini deh, gue langsung lewat gitu. Udah, nah terus gue masuk nih ke kamar nyokap gue buka pintu kamar, terus gue tutup lagi kan. Itu tiba-tiba ada yang ngikutin lagi, kebuka lagi pintunya dan ketutup lagi. Jadi gue udah buka, masuk, gue tutup lagi, gue jalan, tiba-tiba ada yang buka, nutup lagi. Jadi kayak nih ngikutin masuk ke dalam kamar. Tapi sempet langsung nengok di saat ngebuka tutup lagi? Iya nengok, kan kaget ya, maksudnya kok udah gue tutup tapi ada cekrek, buka lagi cekrek gitu. Terus gue sampai baca aja tuh sebisanya gue, ya Allah, gue bilang gitu kan, gue di sini mau nemenin nyokap gue, janganlah gue diganggu dengan hal kayak gini gitu, pokoknya dijauhin apalah segala macam. Udah tiba-tiba nyokap gue itu kebangun lagi, Randi, dan dia bilang kayak gini, ngapain dia ngikutin terus, katanya baunya nggak enak kata mama gitu. Udahlah, terus akhirnya gue bilang gini, nih gue nggak tahu sosok ini apa, tapi yang jelas mungkin dengan gue berdoa terus apa-apa nih juga akan menghilang dengan sendirinya gitu. Udah kan, sampai akhirnya ini agak sedikit terungkap. Jadi ceritanya adalah gue itu lagi nunggu di parkiran. Jadi parkirannya tapi parkiran gedung lama. Gitu. Kenapa gue nunggu di situ? Karena pertama untuk online transport itu gampangnya memang di situ. Lewat situ ya. Titik penjemputannya gitu. Karena waktu itu gue lagi order salah satu online transport lah. Terus gue duduk di situ dan tempatnya itu teduh gitu. Udah saat itu ada security tuh nyamperin gue terus bilang kayak gini, nggak duduk di itu aja mbak, di lobi aja. Enggak pak, gue bilang gitu, di sini aja, takutnya nggak ketemu ntar susah telepon-teleponan lagi gitu. Udahlah tuh, terus kayaknya mbaknya sering kesini nih ya katanya gitu kan. Saya sering lihat mbaknya, tapi kan di gedung baru. Kok ini di sini gitu. Terus gue bilang gini kan, enggak, soalnya janjiannya tadi di sini. Gue bilang gitu. Bapak suka jaga malam pak di sini?
Bapak suka nemuin yang enggak gitu kan di sini. Nah tiba-tiba nih itu sosok ini terungkap nih karena si security ini bilang katanya gini, sebenarnya nemuin sih enggak gitu, enggak banyak yang ditemuin, cuma itu aja tuh si Poci katanya gitu, karena setiap kali dia mau nongol bau kabel kebakar. Sama nih. Kayak gini baunya. Jadi bau kabel kebakar. Sumpah ini bau kabel kebakar loh. Nunggu. Beneran gak sih? Bau kabel kebakar kan? Mau dicek gak? Kali beneran ada yang kebakar gitu. Enggak. Kabel kebakar. Bukan bau rokok, bau kabel kebakar. Iya. Ya, yuk lanjut dulu ya. Baunya bau kabel kebakar katanya gitu. Oh gitu ya Pak. Di mana tuh Pak? Gue bilang gitu dong. Ya selama saya jaga muter-muter aja tuh dari gedung baru ke gedung lama katanya, terus ke lantai 1, 2, 3 gitu-gitulah. Oh gitu Pak. Terus si bapaknya bilang kayak gini, itu ya kalau yang saya tahu itu setan cowok tuh. Dari security itu. Security itu bilang, itu setan cowok tuh Mbak. Kenapa? Soalnya sering banget yang dikintilin itu yang cewek-cewek gitu. Oh my god, gue langsung kayak gini. Masa sih gue jadi salah satu yang dikintilin sama dia gitu ya, kan serem juga ya, ditambah gue takut sama Poci gitu. Terus udah gitu dia bilang gini, itu baunya nggak hilang-hilang Mbak, baunya itu nyanter banget. Ya kalau seandainya masih bau nyanter ya berarti dia masih ada di situ. Tapi kalau baunya hilang ya berarti udah nggak ada. Terus udah gitu, itu sepanjang saya tahu yang namanya Poci Mbak. Saya baru tahu Poci nggak loncat katanya. Poci nggak loncat, Poci nggak ngambang, ya cuma dia. Kok begitu Pak? Gue bilang gitu. Terus dia bilang, iya soalnya yang keikat pocongnya sininya doang Mbak. Kalau sininya mah kejuntai udah kebuka, dia bilang gitu. Jadi ya jalan, dia bilang gitu. Dan itu sama yang di security bilangin sebelum Kak Sinta ngomong cerita. Jadi tervalidasi dengan keterangannya dari security itu. Akhirnya gue nggak cerita dong gitu, karena yang gue alami kan persis sama gitu loh. Udah terus dia gitu, oh gitu ya Pak, gue bilang gitu. Tapi ya emang dia sering beredar sih di rumah sakit ini. Dia bilang begitu, dari gedung baru ke gedung lama, gedung baru ke gedung lama. Terus saya sendiri sih nggak tahu ceritanya bagaimana, tapi menurut orang-orang proyek yang ngerjain ini, itu memang dulu pernah ada salah satu petugas dalam pembangunan itu atau pemasangan listrik, instalasi memang ada yang kesetrum gitu, ada yang kesetrum dan itu memang tegangan tinggi, jadi kayak mengakibatkan ya hangus kebakar karena setrum ya, karena kesetrum gitu. Jadi di tempat instalasi listrik. Saat pembangunan rumah sakit ini? Saat pembangunan rumah sakit yang baru. Ya, yang gedung baru ya? Yang gedung baru. Tapi memang beredarnya itu ya begitu, mondar-mandirnya di situ. Nah terus gue masih kebayang suara langkah ceplek-ceplek kayak karet gitu ya. Nah itu balik lagi nih, gue sampai ngebayanginnya, ya Allah naas banget ya nih orang ini cara meninggalnya gitu. Jadi menurut si security ini itu katanya jasadnya itu sampai seakan-akan nempel ke lantai, jadi kayak kulit dagingnya karena kesetrum itu meleleh tuh sampai nempel di lantai, lengket gitu ya? Lengket di lantai gitu. jadi kayak gue langsung ngebayangin yang ya mungkin dia gitu ya. Jadi bunyi tadi yang ngikutin di lantai itu kayak bunyi daging lepek itu. Lepek. Lo tau kayak squeezy nempel di lantai. Itu kan pada saat lo tarik kan plek gitu ya. Nah itu tuh kayak begitu. Aduh udah dong akhirnya ya kita tuh kayak gini ya. Nggak tahu kenapa itu bertepatan banget kan gue lagi nunggu driver online ini ya. Tapi itu tepat setelah security itu selesai cerita, baru driver gue datang. Jadi kayak oke, gue mungkin dikasih petunjuk gitu ya tentang informasi yang dikasih tahu sama si security ini gitu. Biar tahu dulu ya. Biar tahu dulu.
dateng tuh drivernya, terus udah gitu dia bilang gini, maaf mbak udah lama ya nunggunya, tadi saya kesana dulu. Jadi intinya adalah ya memang dikasih waktu gue untuk dengar penjelasan si security ini gitu. Sampai akhirnya ya udah pak, gue bilang gitu kan, makasih ya pak gitu ceritanya. Iya hati-hati ya neng, mbak gitu kata si security. Udah akhirnya gue cabut gitu kan. Sudah dari situ gue berpikir adalah oke, bagaimana caranya supaya gue nggak diikutin lagi nih. Karena nyokap masih di sana. Nyokap masih di sana, nyokap belum pulang kan, jadi ya mau nggak mau gitu. Akhirnya gue tanya dong sama adik-adik gue ini, gue bilang lu pernah mengalami seperti ini nggak? Dan ternyata adik-adik gue ini nggak pernah mengalami. Jadi gue pikir memang benar kali ya menurut si security ini bahwa yang diikutin adalah perempuan gitu. Karena memang dia manusia dulunya laki-laki. Akhirnya gue cuma pikir gini, Dek gitu, adik-adik gue tuh ya, gue kasih tahu, Dek kayaknya gue untuk jaga malam enggak deh, mungkin gue yang jaga pagi sampai sore aja, yang jaga malam lo aja deh berdua. Gue bilang itu kan gue takut. Terus takut apa? Udahlah nggak usah gue ceritain. Ntar kalau gue ceritain lu juga takut lagi gitu. Nggak ada yang nemenin mama kan di sana. Udahlah tuh. Akhirnya mungkin 3 hari kemudian lah ya, mama membaik kondisinya. Terus akhirnya pulang ke rumah. Nah pada saat pulang ke rumah itu, nih kembali lagi kayak diganggunya dengan si Poci kebakar ini tuh belum selesai sampai di situ. Jadi gue masih sering didatengin sama Poci kebakar ini dalam mimpi gue. Bahkan kayak dia tuh gak sungkan-sungkan untuk mendekat. Jadi pada saat gue tidur itu dia ngeginiin mukanya di samping muka gue gitu. Dan itu rasanya baunya bener-bener kehafal, kecium di hidung gue gitu. Terus akhirnya gue bilang gini kan, pas gue bangun gue bilang, mau lo apa? Gue udah gak di sana, ngapain lo ngikut di sini gitu kan? Ngikut ke rumah gue gitu, ngapain lo ngikut ke sini? Udah jangan ganggu gue deh, gue bilang gitu kan. Udah lo diem aja di sana, tempat lo kan emang di sana, gue bilang gitu. Udah, terus akhirnya gue tidur lagi, gue berusaha ngebayangin yang bagus-bagus lah, sampai akhirnya gue tidur nyenyak. Nah tapi balik lagi setelah nyokap gue pulang ke rumah kan masih rawat jalan tuh, jadi sering kesana gitu. Poci ini tuh semakin agresif Randi gitu loh. Jadi setiap kali gue datang ke rumah sakit seakan-akan gue udah ini Poci kayak welcoming gue di pintu masuk gitu loh. Udah tahu nungguin gitu ya. Kayak nungguin di pintu masuk. Terus gue cuma mikir gini, ya mau lo apa sih gitu kan? Gue seperti pengunjung pada umumnya, terus kenapa lu hanya ngeganggu gue gitu loh. Dia tuh kayak welcoming gue di pintu masuk rumah sakit. Jadi awalnya nih Randi, setiap kali gue ngelewatin dia tuh statis gitu ya. Dia tuh nggak berubah posisi. Jadi pada saat gue ngelewatin ya dia tetap posisinya ngadep sini. Gue lewat di sampingnya dia juga masih ngadep ke depan, nggak berubah posisi. Sampai beberapa hari nih ya. Jadi kan check up-nya itu kan jadi 2 hari atau 3 hari sekali gitu. Jadi rutin kan tuh. Oh tapi intensitasnya masih 3 hari ya, masih dekat-dekat waktunya ya? Masih dekat-dekat waktunya gitu, karena memang dokter kan masih mengkhawatirkan kondisi dari ginjalnya ini. Dan pada saat itu tuh kayak kedetek ada sel kanker yang tumbuh di tempat yang lain gitu. Jadi akhirnya kita rutin ke sana lagi. Nah sampai beberapa kali gue ngelihat si Poci itu, jadi dia berpindah tempat. Nih kalau gue nggak ngelihat dia di pintu masuk, gue ngelihat dia di depan pintu pintu praktek dokter onkologi. Kalau enggak dia di depan pintu praktek dokter obgyn. Kalau enggak di pintu lab. Jadi kok nih kayak ngikutin gue terus nih si Poci ini gitu. Udah kan sampai gue mulai takutnya adalah dia tuh semakin agresif. Jadi pada saat gue lewat dia noleh. Jadi lo tahu nggak gini, seakan-akan kepala ini muter duluan misalkan, baru badannya menyusul. Iya kayak gitu. Jadi misalkan nih begini, nih kepala muter duluan ini baru badannya ngikut gitu. Padahal kepalanya muter 180 derajat. Itu yang bikin gue takut. Dan kalau gini ya, kalau gue ngelihat dari mukanya,
itu mungkin dulunya nih orang tuh hidungnya mancung banget kayak model hidung betet, tau nggak? Modelnya ya. Jadi kok itu gosongnya tuh kayak masih ada kontur mukanya tuh masih kelihatan, cuma gosong gitu, abis lah gitu mukanya, gosong semua. Jadi ya udah bolong-bolong gitu, terus tapi masih ada bentuk hidungnya kayak hidung betet gitu. Tapi yang gue heran tuh kayak matanya putih semua, hanya titik hitam kecil Di tengah-tengah kayak gitu. Udahlah, akhirnya gue bilang gini, ya Allah, gue bilang gue nggak tahu harus bagaimana menjauh dari si Poci ini. Gue cuma berharap nyokap gue nggak bolak-balik ke sini lagi deh gitu. Nyokap gue sehat, jadi gue nggak harus balik lagi ke sini lagi. Jujur aja gue agak kaget ya. Maksudnya ini rumah sakit gue sering banget loh bolak-balik ke sini dulu dan nggak kenapa-kenapa. Tapi kenapa semenjak nyokap dirawat di situ, nyokap operasi dirawat itu, kenapa gue dipertemukan dengan ini terus, sampai gue jujur aja agak sedikit trauma gitulah datang ke rumah sakit itu gitu. Walaupun rumah sakit itu deket dari rumah, tapi gue kayaknya lebih prefer gue periksa ke rumah sakit lain deh, nggak ke situ walaupun tempatnya agak jauh gitu. Karena gue ngerasa ditungguin aja. Sedangkan sebelumnya di situ pun, dan sosok ini sosok lama padahal nggak ada ya. Gak ada. Padahal sosoknya katanya sosok lama yang ada di situ. Sosok lama yang ada di situ kan pada saat bangunan baru dibangun. Iya. Gitu. Jadi harusnya di saat Kasinta dulu dirawat di sana walaupun 3 hari gangguannya harusnya udah ada ya. Harusnya udah ada. Kan gue juga dirawatnya di bangunan baru. Gitu. Tapi kenapa ini baru gue nemuin gitu. Gue baru ngalamin. Gue gak tau lah kondisi apa yang membuat gue dipertemukan dengan itu gitu ya. Toh juga nyokap gue juga ngalamin. Dan security itu juga cerita kok memang ada gitu kan. Jadi mungkin gue nggak tahu apa energinya semakin lama semakin besar gitu atau bagaimana gitu ya. Udahlah tuh sampai akhirnya gue cuma berpikir caranya gue menghindar adalah gue nggak sering datang ke situ lah. Nyokap gue sehat, udah sehat lagi gitu ya. Walaupun keadaan itu memang sebaliknya gitu. Sampai akhirnya kita nih keluarga kayak ngerasa kok kondisi mama juga kan semakin buruk gitu. Terus dan rumah sakit itu kan tidak menerima BPJS gitu. Jadi biaya juga lumayan besar gitu kan. Sampai akhirnya kita tuh memutuskan untuk mama pindah ke rumah sakit aja ya gitu. Nah kebetulan rumah sakit yang kita tuju itu memang sangat jauh dari rumah. Itu di daerah Salemba lah kalau nggak salah ya. Pemuda Pejuang apalagi itu nama daerahnya gue lupa. Nah di situ jadi mama dipindah ke sana, udah sampai akhirnya masuk ke ICU lagi, kondisinya makin parah sampai akhirnya mama meninggal di Desember 2021 gitu ya. Di rumah sakit yang di daerah Salemba ini nih. Salemba udah bukan di rumah sakit itu. Bukan. Tapi di rumah sakit itu pun sebenarnya berangsur membaik ya, sampai pulang juga ya. Sampai pulang gitu. Tapi sebenarnya nggak berangsur membaik, cuma satu memang biaya itu terlalu besar karena memang ini rumah sakit bagus gitu. Dan nggak di cover juga ya? Nggak di cover juga. Cuma kan kita berpikirnya adalah kita akan melakukan pengobatan terus sampai dengan mama itu sembuh kan. Jadi kita sudah kebayang lah ini biaya ini pasti besar banget, besar banget. Dan mungkin mama juga menyadari itu kan, sampai akhirnya udah nggak apa-apa dipindah gitu ke rumah sakit ini, tapi jangan yang BPJS juga, cuma cari yang lebih murah lah daripada rumah sakit itu. Ya udah sampai akhirnya mama dirawat di sana beberapa hari, masuk ICU lagi dan udah nggak adanya di sana ya. Iya, nggak adanya di sana gitu. Turut berterima sebelumnya ya Kak. Iya, thank you. Dan runtutan yang terjadi di rumah sakit itu sebenarnya dari sebesar itu rumah sakit, gangguan sosok yang di rumah sakit itu sebenarnya cuma 2 ini ya, yang Oren dan si Pocong ini ya. Dan yang agresif itu kan sebenarnya ada yang anak kecil segede anakku itu. Dan jujur aja gue tuh ngerasa kayak ini energi mereka sangat besar loh, karena si anak kecil ini tuh bisa narik selimut sebegitu kencengnya gitu kan.
Dan tangannya pun terlihat ya? Kelihatan kok, dan itu benar-benar yang blek gitu, kerasa ya, karena tangannya dia kan posisinya di kaki sini nih. Itu kerasa kayak selimut diginiin aja pakai tangan. Nah refleks tuh kaki gue beginiin gitu, beginiin tangannya dia. Tapi ya nggak ada, hilang. Hilang gitu aja? Hilang gitu aja, jadi tapi itu yang punya panjang-panjang kah atau? Enggak, tangan anak kecil. Normal aja? Normal tangan anak kecil. Gitu, tangan anak kecil, cuma agak kotor ya, gimana ya, entah kotor entah memar gitu, pokoknya kan gue sekilas karena gue ngeliatnya kan di ujung kaki gue gitu, jadi nggak terlalu jelas tangannya tuh begini, yang gue lihat tuh kayak sininya item-item aja, entah memar entah kotor gitu. Itu dengan kondisi lampu kamar yang nyala normal kah atau lagi dimatiin atau gimana kak? Pertama TV nyala gitu, karena mama itu nggak bisa tidur kalau nggak ada suara TV. Kalau sepi ya? Iya, kalau sepi ya. Jadi harus ada suara. TV nyala, terus sama lampu di wastafel nyala. Oke. Jadi 2 lampu itu. Jadi kondisi kamar walaupun samar tapi ya masih jelas, masih jelas kelihatan. Ya remang yang bukan gelap banget ya. Iya. Dan juga posisi sofa bed itu nih, ujung kaki guanya itu, ini tuh wastafel, ini pintu kamar mandi. Jadi ini misalkan sofa, ini tuh pintu kamar mandi agak nyerong gini nih, terus di sini wastafel. Jadi posisi ujung kaki gue nih kelihatan jelas lah, masih kena deket lampu dari wastafel gitu. Dan arah tangannya itu dari arah yang ada bawah, cahaya itu ya? Dari bawah. Dari bawah yang ada cahaya itu ya? Iya, dari bawah sofa bed. Jadi seakan-akan kayak nih sosok tuh ada di bawah sofa bed dan tangannya begini ke atas. Gitu. Tapi gitu. Setelah kejadian itu sosok anak kecil kayak ganggu-gangguan dari selimut itu nggak ada lagi? Sisanya cuma yang tadi nyipratin nyokap ya? Iya. Jadi terakhir itu nyipratin air panas. Terus yang kalau yang sosok orange ini pas gua sholat tahajud, sholat malam itu. Nah selebihnya setelah si sosok Poci Angus ini muncul tuh rasanya mereka menyingkir semua. Yang lain nggak ada ya? Nggak ada. Padahal si anak kecil yang nyipratin tadi itu gangguannya segitu parahnya karena ada di kamar mandi bareng sosok itu kan? Iya. Kak Sinta kan? Iya. Jadi kan nyipratin air ini kan, nah terus abis nggak lama dari situ kan baru muncul nih si bau-bau ini kan, bau-bau angus ini. Semenjak si Poci Angus ini muncul tuh udah gangguan dari anak kecil, dan si hijab orange ini nggak ada. Tapi yang di anak kecil kamar mandi tadi deh kak, itu kan nyala air panasnya tuh. Iya. Itu Kak Sinta emang ngelihat kerannya itu keputer, ngelihat? Oh enggak, gue nggak ngelihat kerannya keputar. Tapi nyala aja gitu? Nyala, dan posisinya itu benar-benar di merah full, mentok. Jadi itu benar-benar panas, karena sebentar aja tuh langsung uapnya tuh ke cermin gitu. Iya. Gue sampai kebayang kayak di film-film horor ya, tiba-tiba kan nih cermin penuh sama uap, tiba-tiba ada bu gitu gitu ya. Gue kayak ngebayang itu ke situ. Inilah lap kacanya ya. Iya kan, gue ngebayanginnya ke situ ya. Ya udah, tapi untung nggak sampai situ sih, karena udah langsung ke distract dengan nyokap gue teriak, ini apaan sih gitu, panas panas gitu. Jadi berarti Kak Sinta itu nyamperin wastafel yang di kamar mandi itu. Yang hand dryernya lagi nyala, itu Kak Sinta pun berposisi di situ ya? Posisi di situ. Yang harusnya barengan sama sosok itu ada di situ. Iya. Karena hand dryer lagi nyala nih. Hand dryer nyala, tapi kan hand dryer itu kan ibaratnya nih, misalkan tangan kita begini, ditinggal masih nyala. Ditinggal kan masih nyala, gitu loh. Nah udah, jadi akhirnya gue mikir yang nggak lama habis hand dryer nyala nih, sosok ya keluar gangguin nyokap gue gitu loh. Ya udah, lagi pula pada saat kita lagi cuci tangan gitu kan, hand dryer ini pakai sensor. Even kita itu nggak beginiin tangan kita, tapi kita mendekat ke sini nih, kita kan itu juga suka nyala tuh. Kayak gitu. Jadi gue berpikirnya ya itu dari anak itulah gitu. Soalnya sensor gitu ya jarang rusak harusnya ya. Jarang rusak. Apalagi ibaratnya ini di ruang perawatan VIP gitu, yang pasti kan under maintenance, maksudnya di maintenance terus, dikontrol terus ya. Iya, kayak gitulah. Ya, tapi Poci segitu agresifnya ya? Sangat agresif. Tapi kenapa nyokap bisa-bisanya saat itu nggak ada panik-panik, yang nggak ada takut-takutnya ya situasinya? Nyokap pernah cerita tentang, Kak Sinta pernah nanya ke nyokap nggak tentang kenapa mama gak pernah takut atau apa gitu? Nanya nggak saat itu? Gue nggak nanya, karena kebetulan gue nggak ngelihat ekspresi takut nyokap gue.
Ya udah. Jadi yang nggak terganggu. Lain halnya pada saat yang di ruang ICU itu, di rumah sakit itu, karena nyokap merasa nggak nyaman dan keganggu, akhirnya gue mencoba menenangkan kan. Tapi pada saat di kamar perawatan itu nyokap nggak merasa terganggu, ya sudah. Jadi gue lebih ke nih gini, poinnya adalah kenapa gue nggak nanya juga nyokap takut apa enggak, apa segala macam. Di saat nyokap itu melihat mereka ini, bawelnya nyokap tuh keluar gitu loh. Iya. Jadi gue cuma berpikir yang nyokap udah sembuh nih gitu, karena ibaratnya walaupun marah-marahnya ke setan gitu ya, cuma bisa marah gitu. Kebiasaannya udah kembali gitu ya. Kembali gitu, kayak punya energi lagi gitu. Jadi gue pikir selama nyokap nyaman dan merasa nggak keganggu dan bawelnya mulai keluar lagi, ya sudah, ya udah biarin aja deh. Biarin aja. Makin bawel berarti makin mau sembuh nih nyokap nih gitu ya mikirnya ya. Okay. Dan itu berarti si pocong ini semua orang yang udah banyak orang melihat sosok ini ya di rumah sakit ya. Laporan dari si security tadi. Walaupun yang cerita cuma si security ya gitu. Masalah suster juga gue sempat tanya juga tuh, karena memang beberapa hari gue nungguin nyokap di sana. Akhirnya kan gue jadi sering ketemu sama security ini kan gitu. Dan kebetulan memang ketemu terus, kayak pas gue datang sore, kebetulan security itu juga lagi shift sore gitu. Kadang-kadang gue lagi di luar sendirian duduk di minimarket itu nih, si supir juga mungkin si security habis cari makan, akhirnya ikut nyamperin gue gitu. Terus kalau dia sih bilang kalau suster ini ya maklum lah ya Mbak, katanya namanya juga rumah sakit, mungkin ada juga kali ya makhluk halus berupa suster kayak begitu-begitu. Tapi ya itu mah cuma iseng doang sih, nggak terlalu ganggu. Dinormalisasi aja lah ya, suster di rumah sakit. Iya, suster di rumah sakit gitu. Cuman yang pocong ini nih yang meninggal di saat pembangunan rumah sakit ini. Baru. Dan rumah sakit ini bangunan barunya ini tadinya gedung lama juga yang direnovasi atau penambahan gedung yang Kasinta tahu? Kalau menurut aku tuh kayak ini deh. Jadi ada gedung lama itu kayak sebelah sisi kanan, sisi kiri gitu ya. Jadi itu kayak ditambah dipugar lah ya. Iya, dipugar terus ditambah berapa lantai gitu. Berapa lantai sih Kak rumah sakitnya Kak? Tinggi sih, tinggi. Oh, tinggi. Bukan yang cuma sekitar 3 lantai Bukan. ya? Oke. Tinggi tapi ya mungkin nggak lebih dari 10 lantai ya kayaknya ya. Lah gitu. Jakarta Selatan ya. Iya. Aduh, tapi menarik sosok yang pocong tadi tuh. Iya, sepertinya sih ya masih ada gitu ya, karena ya menurut pengakuan si satpam ini juga kan agak tengil nih gitu loh. Maksudnya kenapa ada di situ atau gimana? Dan yang gue heran kenapa tadi di tengah-tengah kita syuting bau gosong kabel kebakarnya ada kecium di sini, itu sebenarnya yang heran gitu. Dan itu kan sekali tadi terjadi kan? Iya. Dan itu makin nyanter ya, anggap aja lah dia memang berkunjung datang, cuma ya maksud gue semoga hanya di sini aja ya. Jadi ini selesai ya dia pulang. Ini selesai ya dia pulang lagi gitu. Karena kita cuma mau ceritain apa yang dialamin ya. Mau ceritain dia mungkin dengan hadirnya dia ini berarti kayak mengiyakan apa yang gue ceritakan gitu tentang sosok dia ini gitu. Sebenarnya kan kayak begitu, kadang ada yang cuma pengen eksis doang ya. Ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan ntar ikutan pulang deh. Iya. Gitu. Pulang lah. Nah teman-teman bisa yang udah nyimak dari tadi bisa tulis di kolom komentar gimana yang dialamin sama Kak Sinta. Dan ini sekali lagi kali kedua Kak Sinta cerita di sini. Yang sebelumnya itu Kak Sinta cerita tentang tempat Kak Sinta kerja produksi proyekan waktu itu ya. Iya. Nah kalian juga bisa lihat di deskripsi di bawah tuh video yang sebelumnya Kak Sinta ceritain. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar gimana menurut kalian dan share jika kalian suka. Jangan lupa like juga. Kak, sekali lagi makasih banyak ya. Thank you. Dan buat teman-teman yang mau tahu Instagramnya Kak Sinta, apa Instagram sekali lagi Kak? Sinta Endi. Nah, itu ada di bawah situ, kalian bisa lihat aja. Kak Sinta sehat-sehat terus, kedepannya lancar-lancar semua apa yang lagi diurusin ya. Iya, sama-sama. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Kalau gitu, gue Randy Mulya pamit, ngewakilin Kak Sinta pamit.
Karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin,